Bab 7 Mencari Bukti. Saya hampir selesai menyiapkan makanan ketika Matthew kembali bersama putri kami. Ava berlari masuk, berseru dengan suaranya yang manis dan kekanak-kanakan, "Bu, saya kembali. Ayah menjemputku." Suaranya yang menggemaskan membuat saya berlinang air mata, tetapi saya menahan emosi saya. "Aku membawakanmu nanas. Itu favoritmu, kan?" "Oh, Bu, kamu yang terbaik." Aku tidak sabar untuk memakannya. Dia berlari keluar dan menuju ke arah Matthew, sambil berkata, "Ayah, aku ingin makan nanas. Kamu dapat mengambil sepotong kecil untuk saat ini. Kamu bisa makan lebih banyak setelah makan malam, oke?" Matthew mencuci tangannya dan mengambil sepotong kecil untuk diberikan kepada gadis kecil kami yang bersemangat. Lalu dia masuk ke dapur kecil dan memelukku dari belakang. "Mengapa kamu membuat begitu banyak makanan?" Saya merasa tidak enak karena keluarga beranggotakan 3 orang yang tadinya bahagia ini kini berada di ambang kehancuran. Anda baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Kamu pasti lelah. Saya memaksakan senyum dan bertanya, "Apakah kamu sibuk hari ini?" "Iklan oleh Puk Future." Dia menyenandungkan jawaban, dan hatiku langsung tenggelam. Aku dengan bercanda menyenggolnya dengan sikuku. "Atur meja dan bersiaplah untuk makan malam." Upaya intimnya membuatku muak. Aku bertanya-tanya apakah dia memikirkan wanita lain setiap kali dia memelukku. Ketika saya selesai memasak, saya tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu ingin minum? Sudah lama tidak bertemu, dan aku ingin segelas anggur." Matthew menatapku dengan penuh tanda tanya. "Kenapa kamu tiba-tiba ingin minum?" "Tak ada alasan." "Apakah kamu masih pacaran?" tanyaku sambil berbalik untuk mengambil anggur. Karena saya membuat begitu banyak hidangan, kita perlu merayakannya. Saya merasakan hati saya hancur berkeping-keping saat saya berbicara. Aku tahu Matthew tidak bisa menangani alkohol dengan baik, jadi aku menuangkannya sedikit untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Lalu aku menuangkan setengah gelas untuk diriku sendiri dan bersulang dengannya. Begitu kami mulai minum, kami menjadi bersemangat dan banyak bicara. Aku berpura-pura bersemangat saat mengenang masa kuliah kami, memulai bisnis, dan kehidupan kami saat ini. Saya tampak sangat bahagia. Matthew memperhatikan betapa cerianya aku dan menuang segelas anggur lagi untuk dirinya sendiri sambil mengingatkanku untuk tidak minum terlalu banyak. Pada akhirnya, dia minum lebih banyak daripada yang bisa dia tanggung. Dia mabuk ketika saya membantunya naik ke tempat tidur. Setelah itu, saya mandi dan menidurkan Ava sebelum memulai misi saya. Jantungku berdebar kencang karena ini adalah pertama kalinya aku melihat barang-barangnya selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menyadari betapa bodohnya saya mempercayainya. Iklan oleh Puk Future. Saya mencari di saku dan tasnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang berharga. Akhirnya saya menemukan ponselnya, tetapi memiliki kunci sidik jari. Aku diam-diam mendekatinya, mencoba meraih tangannya, tapi dia tiba-tiba berbalik dan menangkapku, menatapku dengan mata tidak fokus. Jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. "Aku butuh air," dia mengomel ke arahku. Saya berlari keluar untuk menuangkan segelas air dan memberikannya kepadanya. Kemudian dia ambruk kembali ke tempat tidur, tertidur lelap. Saya membuka kunci dan memeriksa ponselnya tetapi tidak menemukan nama yang mencurigakan dalam riwayat panggilan. Saya mengenali sebagian besar dari mereka, dan sepertinya sangat sedikit yang perempuan, jadi saya mengesampingkan mereka. Lalu aku memeriksa WhatsApp-nya dan menyadari bahwa dia belum mengirim pesan ke banyak orang. Saya membuka percakapan kontak pertama dan melihat pesan dari hari dia kembali. Apakah dia mengetahuinya? Itu hanya 4 kata tanpa informasi tambahan. Sepertinya Matthew juga tidak menghapus apapun. Saya mengklik gambar profil wanita itu dan ingin melihat postingannya, tetapi tidak ada. Saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang siapa pengirimnya.
Sepertinya orang ini berhati-hati. Matthew memberitahuku bahwa itu Melanie, tapi aku perlu memverifikasinya. Album fotonya memuat foto saya dan Ava serta 2 foto Melanie. Selain itu, ponselnya bersih. Saya bahkan memindai ponsel dengan sebuah aplikasi. Tetapi tidak ada yang mencurigakan juga. Saya bolak-balik malam itu, bertanya-tanya bagaimana mungkin tidak ada jejak. Saya pikir wanita itu bukanlah seseorang dari perusahaan atau gedung. Kalau tidak, resepsionis tidak akan memanggilnya Nyonya Murphy. Saya bertanya-tanya siapa wanita lain itu atau apakah saya pernah berinteraksi dengannya.